Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Trimble Teknik. Alhamdulillah akhirnya bisa upload juga setelah hampir 1 bulan tidak upload. Mohon maaf sekali. Untuk teman-teman yang menunggu proses pembuatan alat press, inilah videonya. Kali ini kita akan membuat sebuah alat mini press ya, karena ukurannya memang kecil. Total ukurannya ini tinggi 85 cm, lebarnya 55 cm, dan untuk tebalnya 30 cm. Kita akan menggunakan dongkrak 20 ton ini, tapi sepertinya ini tidak real ya tulisannya, anggap saja ini 15 ton. Dan untuk rangkanya kita menggunakan UNP atau kanal U ukuran 6 cm. Dan untuk bagian atas kita menggunakan H-beam atau kanal H berukuran 10 cm. Untuk langkah pertama biasa yaitu kita potong dulu untuk kebutuhan rangkanya. Dan yang kedua kita buat bagian kaki. Ini panjangnya yang hijau 30 cm dan yang merah ini 69 cm. Kita laskan tepat pada tengahnya, dan untuk tiang yang atas kita sempitkan seperti ini ya, agar bisa menempel penuh pada H-beamnya, karena H-beamnya ini lebarnya hanya 5 cm. Kemudian kita satukan kedua buah kaki dengan H-beam. Jangan lupa di bawah diganjal dengan besi yang ukurannya tepat dengan yang bagian atas. Lalu kita kunci seperti ini agar nanti saat pengelasan penuh tidak bergoyang atau berubah sudutnya. Setelah dikunci baru kita las dengan kuat. Setelah itu kita buat palangan bagian bawah. Ini juga dari kanal U atau UNP 6, 2 buah berjejer seperti ini dengan jarak 6 cm. Lalu setelah itu kita pasang penguat pada bagian tengahnya agar palangan ini lebih kuat. Ini ada potongan UNP 6 sepanjang 6 cm. Kita pasangkan pada bagian bawah ini. Ruangnya kita bagi 3. Pertama kita garis dulu seperti ini, setelah itu kita las. Oke, terima kasih kepada teman-teman yang sudah subscribe channel ini. Terima kasih juga sudah mendukung sampai sejauh ini. Saya doakan semoga sehat selalu dan lancar rezekinya. Amin amin ya rabbal alamin. Lanjut ke proses yang selanjutnya. Kita buat rangka yang bergerak. Ini berfungsi untuk dudukan dongkrak dan juga dudukan per penarik ke atas. Jadi rangka ini bisa naik turun. Terbuat dari UNP 6 dengan 2 buah potongan 6 cm, dilaskan tepat pada sampingnya seperti ini. Dia juga sebagai pemandu agar dongkraknya tidak bisa ke kanan ke kiri dan ke depan ke belakang. Untuk proyek kali ini saya tidak sendiri, saya dibantu oleh kakak saya yang tinggal di Tangerang. Dia ini adalah seorang pembuat printer 3D dan juga CNC router. Buat teman-teman yang pengen kepoin tentang printer 3D dan juga CNC router bisa kunjungi Instagramnya, saya letakkan di kolom deskripsi ya. Oke, lanjut kita membuat penguat bagian atas. Segitiga penguat ini kita buat dari potongan UNP 6 dan dipasangkan seperti ini. Ini tujuannya sebagai penguat. Dan untuk selanjutnya kita pasang penutup bagian bawah. Ini juga selain untuk penghias juga sebagai penguat, dan juga kita tutup bagian atas samping seperti ini. Ini juga berfungsi sebagai penguat, juga sebuah penghias ya. Terbuat dari plat setebal 5 mm. Dan selanjutnya kita membuat penguat H-beamnya. Dibuat seperti ini, dipasangkan tepat di tengah seperti ini, karena nanti dongkraknya akan berada di tengah. Dan untuk menguatkan rangkanya kita kuati dengan menggunakan plat seperti itu. Dan untuk penguat bagian bawah
Untuk penguat tiang kita pasangi seperti ini ya, berukuran 6 cm. Oke, lanjut. Untuk langkah selanjutnya kita membuat lubang untuk dudukan karet. Bawah ini nanti kita akan pasangi karet agar tidak keras ke lantai. Nanti kita buat 4 buah lubang 8 mm, nanti akan kita pasangkan dengan menggunakan baut 8 mm yang murnya kita tanam pada bagian atasnya. Oke, lanjut. Kita membuat lubang pada dongkraknya. Kita lubangi dongkrak ini dengan menggunakan bor 8 mm, 4 buah ya pada keempat sisinya. Ini nanti sebagai pengunci ke rangka tujuannya, jadi agar dongkrak ini tidak bisa bergerak. Oke, untuk selanjutnya kita buat untuk penekannya. Ini adalah kingpan sebuah truk. Kita bubut seperti ini, kita kurangi 5 mm. Yang dibubut ini akan masuk ke platnya seperti ini. Dan untuk yang bawah yang masih utuh ini tujuannya agar mentok, jadi hidupnya nanti tidak hanya ke las-lasan tapi juga ke pentokan. Jadi kita cukup mengelas hanya pada bagian atasnya saja. Nah, posisinya akan seperti ini nanti. Platnya juga dilubangi 4 buah sesuai dengan dongkraknya ini. Nanti akan dikunci dengan menggunakan baut 8 mm. Rangka yang warna hijau ini juga dilubangi sama, jadi tiga-tiganya dikunci dengan menggunakan baut 8 mm nanti. Nah, seperti ini jadinya. Semuanya sudah dilubangi, tinggal dimasukkan baut 8 mm seperti ini, 4-4-nya. Nah, seperti ini posisinya. Lanjut, kita mengelas kingpan dengan plat plandesnya ini. Las pada bagian atasnya saja, jangan lupa disiku agar tepat lurus dan juga tidak miring. Oke, lanjut. Kita membuat dudukan per. Ini terbuat dari plat 5 mm yang panjangnya 6 cm, dipasangkan pada samping dongkrak seperti ini. Jangan terlalu dekat karena nanti bisa mengenai penggerak dongkraknya ya, atau pemompanya. Lalu dilubangi 8 mm. Dan juga kita membuat cantolan per terbuat dari baut 8 mm dan juga busing seperti ini atau pipa yang tebal. Kita pasangkan 2 buah mur karena ini nanti harus bisa disetel untuk mengatur kekencangan dari pernya. Dan untuk cantolan bagian atas kita buat dari besi U tadi ya. Tapi pertama kita buat dudukan dongkrak yang bagian atas dulu. Ini juga tujuannya agar dongkraknya tidak bergerak. Terbuat dari pipa yang tebal. Pertama kita baut dulu dongkraknya, lalu kita baru las pipanya, jadi agar tidak bergerak lagi. Nah, ini dia seperti ini pemasangan pernya. Untuk cantolannya ini kita laskan pada bagian atas segitiganya, lakukan pada sisi kanan dan sisi kiri. Oke, untuk proses pembuatannya sudah selesai. Kita coba cek dulu bagaimana dia bisa naik turun dengan normal apa tidak, dan juga mengatur kekencangan per dulu sebelum kita warnai. Oke, untuk alat press yang saya buat ini hanya untuk kebutuhan pembuatan konten saja, jadi bukan pesanan orang. Jika teman-teman ada yang pengen kepoin, silahkan klik link toko Shopee saya letakkan di kolom deskripsi. Siapa tahu teman-teman ada yang berminat.
atau sekedar pengen kepoin aja bisa tanya-tanya di situ nanti. Oke, ternyata sudah bisa naik dan turun dengan normal. Jadi kita bisa masuk ke tahap pengecatan. Dan ini dia setelah tahap pengecatan dan pemasangan karet bagian bawah, serta sudah diatur kekencangan pernya. Jadi seperti ini penampakannya ya. Hijau bosku, senggol dong. Oke, sekarang coba kita yang ringan-ringan dulu. Kalau untuk yang ringan dan barangnya kecil, kita bantu dengan pipa dudukan seperti ini ya. Sudah saya buatkan lengkap dengan lubang intipnya, dan kita beri tatakan plendes setebal 1,2 cm atau 12 mm. Coba kita tes dulu untuk mempleotkan hulu ini, tebalnya 1,2 mm. Nah, ini dia jadi kempet seperti ini ya. Oke, untuk selanjutnya kita buat yang agak berat. Ini kebetulan saya tadi nemu aspris atau input shaft dari truk Mitsubishi 100 PS, dan kebetulan lakernya sudah copotan. Nah, coba kita pasang dengan menggunakan alat pres ini dengan bantuan pipa seperti ini ya. Kita lumuri dulu dengan oli pada asnya dan juga pada bearingnya. Nah, ini dia sudah terpasang. Alhamdulillah normal tanpa kendala ini tadi. Untuk selanjutnya coba kita lepas lagi ya. Untuk pelepasan kita tata dulu seperti ini dengan menggunakan 2 buah balok dan 2 buah plat. Alat pres ini sebenarnya sangat banyak kegunaannya, tapi kita harus hati-hati dalam penataan seperti ini ya. Selalu perhatikan jangan sampai miring, dan pastikan bahan yang digunakan untuk mengganjal ini kuat, karena berhubungan dengan tekanan itu berbahaya. Selalu perhatikan keamanan. Nah, ini dia untuk melepas juga tanpa kendala, alhamdulillah lancar. Oke, untuk percobaan selanjutnya dan yang terakhir ini coba kita gunakan untuk membengkokkan as shock depan sebuah motor. Ini as shock motor lagi, tapi sebenarnya tidak masuk ya ini untuk panjangnya. Tadi saya potong 5 cm agar bisa masuk saja, karena saya tidak mempunyai as shock motor bebek atau matic. Ini panjang ruang kerjanya adalah 45 cm dan tingginya 30 cm. Jadi untuk as shock yang di bawah 45 cm masih bisa digunakan pada alat ini. Ini sebagai contoh saja. Jadi misalkan as shock ini bengkok, coba kita luruskan dengan cara seperti ini. Nah, ini kan lurus, tapi coba kita bengkokkan saja karena saya tidak mempunyai as shock yang bengkok. Nah, seperti ini, dan ternyata kuat ya, berhasil membengkokkan as shock yang cukup tebal, sekitar 3 mm tebalnya ini. Coba kita lepas dulu. Nah, ini dia kelihatan bengkoknya kalau dipasangi
benda lurus seperti ini. Nah, cukup terlihat ya pembengkokannya. Oke, seperti itulah tadi pembahasan panjang lebar kita tentang pembuatan alat press mini ya. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyimak. Semoga bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.